Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naufal Fadrohman dengan NPM 23758025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UAP desain basis data. Nah, UAP ini ngapain sih? Sebenarnya kita suruh bikin aplikasi sederhana gitu. Untuk aplikasi ini terhubung ke database agar bisa terhubung ke database-nya. Nah, di sini adalah code yang itu untuk memanggilnya atau itunya. Memanggil untuk atau menjalankannya. Nah, yang pertama itu ada mengimport modul. Nah, di bagian sini yaitu from PyMongo import Mongo client text Gosher ascending, yaitu berfungsi untuk Mongo client text Gosher ascending itu untuk berinteraksi dengan MongoDB. Modul Mongo client digunakan untuk membuat koneksi ke MongoDB. MongoDB text, Gosher, dan ascending digunakan untuk mendefinisikan tipe indeks dalam koneksi MongoDB. Nah, terus ada membuat koneksi ke MongoDB. Di sini client itu MongoDB client menghubungkan ke server MongoDB. Nah, di sini client MongoDB client itu menghubungkan ke server MongoDB. Nah, sedangkan untuk localhost itu adalah yang berjalannya di localhost pada port berapa, yaitu 27017. Nah, selanjutnya ada mengakses basis datanya menggunakan DB. Nah, selanjutnya ada juga mengakses atau membuat koneksi menggunakan collection. Nah, di sini juga ada indeksnya yang digunakan. Yang pertama itu indeks teks pada file device name, yaitu indeks memungkinkan pencarian teks yang efisien dalam file device name, memudahkan pencarian kata atau frasa dalam teks panjang. Indeks Ghost Special pada file location. Indeks ini memfasilitasi penyimpanan dan pencarian data lokasi seperti koordinat, latitude, dan longitude untuk dengan efisien. Sangat berguna untuk query berbasis lokasi seperti pencarian tempat terdekat. Nah, terus ada juga indeks menaiki pada file IP address. Indeks ini digunakan mengurutkan data dalam file IP address secara menaik, mempercepat pencarian dan pengurutan data berdasarkan alamat IP. Nah, yang terakhir ada indeks menaiki pada file device type, yaitu indeks ini mengurutkan data dalam file device type secara menaiki, mempercepat pencarian dan pengurangan data berdasarkan tipe perangkat. Selanjutnya di sini juga ada beberapa dev. Dev yang pertama yaitu dev create device. Nah, dev create device ini untuk apa sih? Nah, fungsinya yaitu untuk menambahkan dokumen. Nah, selanjutnya juga ada fungsi dev read device. Seperti namanya, fungsi ini untuk membaca semua file dokumen yang sudah kita buat. Lalu ada dev update device. Fungsi ini untuk memperbarui dokumen berdasarkan device name-nya. Lalu ada dev delete device, fungsi untuk menghapus dokumen berdasarkan device name. Lalu ada dev find device by type and date. Nah, di sini fungsinya untuk mencari perangkat berdasarkan device type dan installation date-nya, yaitu tanggal dimasukkannya. Lalu ada juga di dalam untuk mencari ini ada dev update multiple file basis on condition. Nah, selanjutnya ada dev find device by name.
Nah, ini mencari perangkat berdasarkan device name atau nama perangkatnya. Lalu ada def find device near location. Nah, ini fungsinya untuk mencari perangkat dalam radius 5 km dari koordinat tertentu. Contohnya, semisal kita berada di Leipzig, sedangkan perangkat kita ada di gedung baru, kita bisa mencari perangkatnya itu dari Leipzig menggunakan ini, fungsi ini, def ini. Tapi dalam jangkauan atau kurang dari 5 km. Selanjutnya ada def find device with interface DOM. Nah, fungsinya untuk mencari perangkat dengan interface berstatus DOM. Lalu ada def find device with interface 1 GB per second, yaitu untuk mencari perangkat dengan interface berkecepatan 1 Gbps. Lalu ada def update device interface status. Nah, tadi kan sudah dibuat down ya, itunya di sini. Interface statusnya down. Nah, di sini fungsinya untuk mengupdate status interface dari down menjadi up pada perangkat tertentu. Nah, lalu ada def add new interface to device, yaitu berfungsi untuk menambahkan interface baru pada perangkat tertentu. Lalu ada def analysis query with explain. Nah, fungsinya untuk menganalisis performa query dengan explain. Lalu di sini juga ada def main atau di sini untuk tampilan menu. Menampilkan menu dan menerima input dari pengguna. Saat kita jalankan, dia akan menampilkan berapa pilihan menu, yaitu ada 13 total pilihan menu. Yang pertama, menambahkan perangkat. Yang kedua, melihat semua perangkat. Ketiga, memperbarui perangkat. Yang keempat, menghapus perangkat. Kelima, cari perangkat berdasarkan tipe dan tanggal. Lalu ada juga memperbarui tipe perangkat berdasarkan kondisi. Yang ketujuh, cari perangkat berdasarkan nama. Dan yang kedelapan, cari perangkat dekat lokasi tertentu. 9, cari perangkat dengan interface down. Dan 10, cari perangkat dengan interface 1 Gbps. 11, memperbarui status interface. Dan 12, tambahkan interface baru. Dan yang terakhir, 0, untuk keluar. Nah, di sini saya akan mencontohkan saat perangkat dijalankan. Nah, kita menggunakan CMD. Nah, pertama, kita akses dulu file yang sudah kita buat. Nah, dia akan muncul pilihan seperti ini. Nah, kita akan yang pertama, yaitu perintah pertama, menambahkan perangkat. Pertama-tama dia akan muncul pesan sudah menerima input. Artinya dia sudah terhubung. Lalu masukkan nama perangkatnya. Nah, nama perangkatnya switch A. IP-nya kita masukkan atau memberikan IP. Lalu tipe perangkatnya. Nah, ini untuk yang tadi formatnya. Untuk format koordinatnya. Selanjutnya yaitu tanggal instalasinya. Nah, ini untuk memasukkan nama interface-nya.
Status interface-nya, nah, di sini kita buat berstatus down. Lalu kecepatannya. Nah, di sini kita masukkan interface lagi. Nah, kan tadi sudah masukkan, berarti kita klik selesai. Nah, jika dia sudah selesai, maka akan menampilkan pesan device create with ID. Dia akan memberikan sebuah ID. Nah, kita cek di MongoDB pada MongoDB-nya. Nah, di sini karena saya sudah terhubung ke MongoDB, di sini dia akan muncul. Kita refresh. Nah, datanya dia akan muncul di sini dengan ID, device name, IP address, device type, location, installation date, dan interface-nya. Nah, selanjutnya yaitu 2, melihat semua perangkat. Di sini dia akan menampilkan perangkat yang sudah kita buat tadi. Jadi, perintah ini agar memudahkan kita atau tidak langsung melihat ke database-nya. Mempermudah gitu ya bahasanya. Lalu ada 3, memperbarui perangkat. Nah, di sini nama perangkat yang ingin diperbarui. Nah, di sini memperbarui namanya. Switch. Nah, dia akan memiliki pesan jika sudah itu number of document update. Lalu ada juga hapus perangkat. Nah, karena kita baru membuat satu, jadi kita lewatkan saja ini. Lalu ada yang kelima, cari perangkat berdasarkan tipe atau tanggalnya. Dua 2021. Lalu kita juga bisa yang tadi memperbarui statusnya. Nama perangkatnya. Nah, di sini akan keluar number of interface update. Nah, jika kita melihat pada database-nya, nah itulah penjelasan singkat mengenai UAP yang sudah saya dan kelompok saya buat. Jika di penjelasan ini kurang jelas, mohon maaf. Jika ada kata yang salah juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.